Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Ku kan bernyanyi sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang ku tak sanggup, jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan
sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Mari kita bersatu dalam hati, dalam doa kita. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saat malam Tuhan, Tuhan, kami meminta maaf ya Tuhan, memohon ampun padamu atas dosa perbuatan kami yang sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami dapat bersekutu bersama melalui online streaming ini ya Tuhan. Memuji namamu bersama dan memuliakan namamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ya Tuhan. Engkau punya rencana yang indah buat kami semua. Engkau punya satu hal yang indah untuk kemudian hari yang akan kami nikmati ya Tuhan. Kami percaya itu semua Tuhan, karena Engkau yang Maha Pengasih, Maha dan Maha Kuasa Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah doa pada malam hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan akan menyertai ibadah live streaming ini dan dapat menjadi berkat untuk saya dan saudara yang ada di rumah, dan untuk semua yang akan melihat tayangan ini. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami dari dosa dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat hanya di dalam Yesus. Dia tidak pernah tinggalkan kita semua, setia menolong kita semua. Kita hanya berseru dan berharap hanya di dalam Yesus. Kita pujikan di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh kembali bersama sekalipun melalui online maupun streaming pada malam hari ini, mengakhiri tema kita di bulan Mei tentang karya Kristus bagi umatnya. Dalam kesempatan malam hari ini, dalam ibadah jam doa malam hari ini, kita mengakhiri dengan tema kita tentang iman yang semakin teguh. Tema ini menjadi tema yang sangat penting untuk kita terus pergumulkan, untuk terus kita tumbuhkan dalam setiap kehidupan kita sekalian. Kemudian kalau kita bertanya, mungkinkah iman Kristen kita akan mengalami penurunan, atau mungkinkah iman Kristen kita akan menjadi lemah dalam setiap kehidupan kita sekalian? Sebuah kenyataan menunjukkan tidak sedikit orang yang kemudian mereka imannya semakin lemah, dan tidak sedikit juga bagaimana ketika orang kemudian meninggalkan iman Kristennya. Ada sebuah pertanyaan, mengapa kemudian mereka meninggalkan iman mereka? Mengapa kemudian iman mereka begitu mudah untuk dilemahkan dan lain sebagainya? Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang iman yang semakin teguh dalam kehidupan kita, menjadi sebuah perenungan, menjadi sebuah pergumulan dalam kehidupan kita sekalian. Ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak sebab kenapa seseorang dia dilemahkan dalam iman dan percayanya. Ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak sebab mengapa kemudian orang meninggalkan iman Kristennya. Ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak sebab. Dan setiap kita tahu, kita paham apa yang seringkali menyebabkan, menjadikan mereka mengalami kelemahan iman mereka, kemudian mereka meninggalkan iman dalam kehidupan mereka sekalian. Kita menyadari ada begitu banyak hal yang sangat memungkinkan menjadikan kehidupan kita mengalami kelemahan dalam iman kita. Untuk kita mengalami kelunturan berkenaan dengan iman dalam kehidupan kita sekalian. Sehingga sangat penting dalam kehidupan kita saat ini untuk kita melihat kembali, untuk kehidupan kita menguji kembali dalam kehidupan kita tentang keimanan, tentang kesungguhan percaya dalam kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah murid-murid Yesus tidak pernah mengalami kegoncangan iman? Di dalam bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 31 firman Tuhan dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku.
Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum kematiannya? Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa akan ada kegoncangan iman di antara kehidupan murid-murid Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menjadi gambaran yang sangat jelas dalam kehidupan kita saat ini. Ada begitu banyak hal yang akan menjadikan kegoncangan iman dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika sampai saat ini kita masih melihat kondisi pandemi, wabah virus corona sampai saat ini, bahkan ketika kita melihat di media-media, terutama kalau kita melihat kepada wilayah kita di mana kita hidup di wilayah Jawa Timur, terutama di Surabaya Raya, peningkatan masih begitu luar biasa. Dampak terhadap perekonomian, dampak terhadap kehidupan sosial dan lain sebagainya. Tidak sedikit kemudian ketika kita tidak bijak dalam kehidupan kita melihat persoalan ini. Belum lagi ketika kita melihat angka orang-orang yang mengalami pemutusan kerja, orang di PHK, orang yang kemudian terhambat secara ekonomi dan lain sebagainya. Akan sangat mungkin ini menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam konteks apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara bahwa ketika Tuhan Yesus mengalami kematian, maka hal ini akan menimbulkan kegoncangan iman di antara murid-muridnya. Sekalipun kalau kita melihat respon Petrus, dalam Matius 26 ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kita bisa melihat dalam bagian firman Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa yang sepertinya dinyatakan oleh Petrus, bahwa sekalipun mereka tergoncang imannya, tetapi aku sekali-kali tidak. Tetapi apa yang terjadi? Malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, justru Petrus berbalik dari apa yang dia katakan kepada Tuhan Yesus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi Petrus sampai ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Artinya apa? Ada hal yang harus kita lihat kembali. Ada hal yang harus kita uji kembali dalam kehidupan kita tentang kesungguhan iman, tentang kesungguhan percaya dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Apa yang ingin diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan apa yang ingin dikatakan bagian firman Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya saat ini? Bahwa kita tidak bisa main-main dengan iman dan percaya dalam kehidupan kita. Iman bukan hanya sekedar sebuah pengakuan di mulut kita, aku percaya Yesus. Aku percaya bahwa dia juru selamat, bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi ketika hati, ketika kehidupan kita tidak sungguh-sungguh menaruh iman dan percaya, maka ini yang seringkali menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Iman kita hanya berada di lapisan terluar kehidupan kita. Bukan iman yang sungguh-sungguh merasuk sampai ke dalam hati kita. Nah, ini yang seringkali menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam kehidupan kita. Mengapa iman kita kemudian begitu mudah untuk dilemahkan? Karena ketika dalam kehidupan kita, iman kita hanya pada tataran mulut kita. Ketika iman tidak sungguh-sungguh berada dalam setiap hati kita, maka akan terlalu mudah untuk iman kehidupan saudara dan saya dilemahkan
di dalam kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu bagian firman Tuhan mengajarkan dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang dituliskan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-53 dikatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus kemudian ketika dia telah mengalami perjumpaan dengan Yesus kembali? Bagaimana ketika kemudian mereka melihat bahwa Yesus yang telah menjanjikan kepada mereka sekalian, bahwa ketika Yesus mati dan kemudian bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan bahkan sebelum Yesus naik ke surga, dia bertemu dengan murid-muridnya, bagaimana ketika Yesus memberkati mereka. Hal ini membawa kehidupan murid-murid Yesus mengalami pembaharuan, mengalami perubahan dalam kehidupan mereka sekalian. Sehingga ketika mereka telah melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang hidup, bahkan ketika mereka melihat Yesus yang terangkat ke surga, memberikan sebuah keyakinan yang semakin teguh dalam kehidupan mereka. Memberikan sebuah kekuatan iman dalam kehidupan mereka bahwa apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, semuanya digenapi. Dan ini yang seharusnya menjadikan kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya yakin, kehidupan kita percaya bahwa firman Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya adalah firman Tuhan yang pasti semuanya akan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dalam ayat yang ke-53 bagian A, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Dalam konteks Alkitab, mereka senantiasa membangun kehidupan persekutuan mereka di dalam bait Allah. Karena bait Allah merupakan pusat pertemuan dan kegiatan keagamaan, di mana mereka membangun kedekatan satu dengan yang lain. Dan bagaimana ketika kemudian mereka membagikan pengalaman kehidupan mereka bersama dengan Yesus kepada setiap orang yang datang di bait Allah. Ada sebuah kerinduan dalam kehidupan mereka untuk mereka terus bersekutu, untuk mereka boleh saling membangun sambil mereka menantikan bagaimana ketika Tuhan Yesus mencurahkan kuasa melalui Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Apa yang kita lihat dalam bagian ini? Apa yang menjadi konteks dalam kehidupan kita sekarang ini? Ketika sebelum wabah ini menyebar sedemikian luar biasa, kita bisa hidup bersama, bersekutu di gereja. Kita leluasa untuk kita beribadah melalui KPW dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian saat ini kita harus berada di rumah, ini menjadi ujian tersendiri dalam kehidupan saudara dan saya. Menjadi sebuah ujian tersendiri dalam kehidupan kita, bahwa sungguhkah kita memiliki kerinduan untuk kita tetap membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan? Apakah dalam kehidupan kita justru terlena dengan kondisi yang ada ketika kita diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah masing-masing, kemudian dalam kehidupan kita justru lalai untuk kita membangun kehidupan ibadah kita dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekaligus hal ini menjadi sebuah koreksi dalam kehidupan saudara dan saya. Menjadi koreksi dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah leluasa di gedung gereja, apakah kita memiliki sebuah motivasi yang benar? Apakah kita memiliki sebuah tujuan yang benar dari ibadah dalam kehidupan kita? Sehingga ini menjadi sebuah perenungan tersendiri bagi kehidupan saudara dan saya.
Kalau sekarang kita harus beribadah di rumah, ada sebuah tanggung jawab untuk kita tetap membangun hubungan kita dalam kehidupan keluarga kita, untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan yang lebih dekat, yang lebih akrab dalam kehidupan kita sekalian. Dan ini menjadi hal yang sungguh luar biasa ketika kita melihat bahwa inilah kesempatan bagi setiap keluarga untuk mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa di antara pandemi yang sedang terjadi sekarang ini. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-53 bagian B dikatakan, dan memuliakan Allah. Ayat yang ke-53 bagian A dikatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Dalam konteks Alkitab bagaimana mereka berada di bait Allah, tapi dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, ketika saudara dan saya harus berada di rumah, beribadah di rumah, inilah kesempatan untuk saudara dan saya tetap bertumbuh dalam persekutuan kita dengan keluarga kita, persekutuan keluarga kita dengan Tuhan, untuk kita semakin dikuatkan dalam iman, dalam percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, dan memuliakan Allah. Kehidupan yang memuliakan Allah adalah kehidupan yang diarahkan untuk berfokus kepada Allah. Segala sesuatu yang kita nyatakan fokusnya adalah Allah. Semua yang kita nyatakan dalam kehidupan kita adalah menyatakan kehidupan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Orang akan melihat kehidupan Tuhan Yesus melalui kehidupan saudara dan saya. Ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sekalian. Bagaimana kehidupan yang memuliakan Allah dalam kehidupan kita? Ketika orang bertanya, apakah dengan ibadah live streaming ini menjadi sesuatu yang maksimal? Apakah ketika orang beribadah di rumah sama ketika mereka akan datang beribadah ke gereja? Orang mempertanyakan, apakah ketika mereka beribadah di rumah, mereka juga menggunakan pakaian yang rapi? Apakah ketika mereka beribadah di rumah, sungguh-sungguh mereka mengambil waktu, mengkhususkan waktu untuk beribadah? Atau mungkin saja ada di antara kita yang tanpa kita sadari, ya kita beribadah di rumah sambil ya entah menata ini, menata itu, dan lain sebagainya. Nah, artinya konsep memuliakan Tuhan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sekalipun kita melihat dengan ibadah live streaming, kita bisa mengakses video dari berbagai macam khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang kita kenal, begitu banyak denominasi dan gereja. Terlepas dari itu ada sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita membangun ibadah dalam kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita harus tetap menempatkan Tuhan pada posisi yang benar. Ketika kita memang mengambil waktu untuk kita beribadah bersama dengan keluarga kita, maka kita harus mengkhususkan waktu itu bersama dengan keluarga kita sekalian. Rasa hormat kita kepada Tuhan harus selalu nyata dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam kehidupan kita beribadah di rumah masing-masing. Bukan berarti kemudian kita kehilangan rasa hormat kita kepada Allah ketika kita beribadah di rumah masing-masing. Hormat kita kepada Tuhan harus selalu nyata dimanapun dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita datang ke gereja, kita berusaha untuk berpakaian yang rapi dan lain sebagainya, maka seharusnya ini pun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita beribadah di rumah masing-masing. Ini yang akan mengajarkan dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa iman dalam kehidupan kita, iman yang harus nyata, iman yang harus nampak dalam kehidupan kita sekalian. Rasa hormat, rasa takut dalam kehidupan kita kepada Tuhan harus dinyatakan
dimanapun, kapanpun di dalam kehidupan kita sekalian. Mengakhiri tema dalam kehidupan kita untuk membangun iman yang semakin teguh dalam kehidupan kita. Milikilah hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Termasuk ketika sekarang kita sedang mengalami ujian yang begitu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Termasuk ketika saudara dan saya harus beribadah di rumah saat ini. Rasa hormat, ketundukan, ketaatan dalam kehidupan kita kepada Tuhan sangatlah penting untuk kita perhatikan. Karena rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa hormat dimanapun, kapanpun, termasuk saat saudara dan saya bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Kalau kita melihat bagaimana perjumpaan kembali murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Yesus pasca kebangkitan Tuhan Yesus telah meneguhkan iman mereka. Perjumpaan yang meyakinkan mereka bahwa semua yang mereka dengar dari Tuhan Yesus telah terjadi dan tergenapi. Dan ini yang seharusnya semakin menumbuhkan iman, percaya dalam kehidupan saudara dan saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang semakin teguh ketika saudara dan saya sungguh-sungguh percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan semua akan digenapi dan telah digenapi bagi kehidupan saudara dan saya. Menjadi perenungan dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita menguji kembali, melihat kembali, menilai kembali, sungguhkah iman dalam kehidupan kita, iman yang telah merasuki seluruh kehidupan kita sekalian. Bukan hanya iman di mulut, tetapi percaya beriman di dalam seluruh kehidupan kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari Tuhan, di antara wabah yang sampai hari ini terus mengalami peningkatan, terutama di wilayah Surabaya Raya. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi, menjadi bagian untuk kami boleh terus bersandar berserah kepada Tuhan, untuk kami boleh senantiasa bijak dalam kehidupan kami, termasuk berkenaan dengan protokol-protokol kesehatan. Biarlah kami boleh menjaga setiap diri kami, termasuk kami pun akan menjaga orang lain. Kami sungguh rindu Tuhan, biarlah kami boleh terus belajar untuk kami disiplin dalam kehidupan kami dengan protokol-protokol kesehatan ini. Termasuk berkenaan dengan kondisi new normal yang ada kemungkinan di beberapa wilayah yang sudah dalam kondisi aman, ada kemungkinan akan dimulai pada tanggal 6 Juli nanti. Namun ketika kami melihat wilayah Surabaya, bahkan di sekitar gereja ini, kami menyerahkan kembali Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah sungguh Engkau yang boleh berkarya, Engkau yang boleh terus memberkati. Kami terus menyerahkan bagi segenap jemaat Tuhan, kami berdoa bagi setiap keluarga, mereka yang terdampak secara ekonomi, kami terus menyerahkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan jalan-jalan berkat Tuhan untuk boleh terus memberkati setiap kehidupan mereka sekalian. Juga tidak sedikit mereka yang terdampak dalam pekerjaan mereka, mereka yang berwirausaha. Tidak sedikit di antara mereka pun yang mengalami dampak dari persoalan ini. Kami menyerahkan Tuhan, Tuhan yang boleh memberkati. Juga bagi jemaat Tuhan, mereka yang saat ini menjadi bagian dari garda terdepan. Sebagai tim medis, kami menyerahkan Tuhan yang boleh memberkati mereka sekalian. Mereka begitu dekat dengan kemungkinan-kemungkinan tertular. Bahkan mereka begitu dekat
dengan kemungkinan-kemungkinan mengalami dampak yang begitu berat dari wabah ini. Tapi biarlah sungguh kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh terus Tuhan nyatakan bagi setiap jemaat Tuhan sekalian. Juga bagi setiap jemaat Tuhan yang bergumul akan pemulihan, Tuhan memberkati. Bergumul akan buah hati, Tuhan menganugerahkan. Pergumulan-pergumulan dalam kehidupan keluarga, Tuhan yang boleh melimpahkan yang terbaik atas setiap kehidupan jemaat Tuhan sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai